Oke. Saya pakai yang screen aja share-nya supaya bisa bolak-balik. Nah, jadi untuk ALE1 sendiri saya terakhir megangnya itu udah agak lama ya. Ini saya pegang ALE1 lagi baru sekarang setelah sekian tahun nggak pegang. Jadi soal yang tahun sebelumnya ada dari Bu Icih gitu. Bentar, tahun kemarin itu 2020 ya? Kok adanya 2019? Jangan-jangan saya punya yang 2020. Oh iya, ternyata saya pegangnya tahun kemarin. Oke, kita bahas dulu deh yang tahun kemarin. Ini saya perkecil dulu window-nya. Ya, ini karena seingat saya UTS tahun kemarin itu sudah masuk masa PSBB ya, jadinya lewat e-learning. Baik, kita lihat apa aja sih yang akan dibahas pada saat UTS. Ini saya zoom lebih besar betul. Oke, bahasan untuk UTS. Kita punya apa? Tentu sistem persamaan linear ya. Dan di sini apa yang bisa kita lihat tentu bagaimana mencari solusi. Itu solusi dari sistem persamaan linear, baik yang homogen maupun yang tak homogen. Masih ingat apa yang homogen, yang tidak homogen? Homogen itu kalau bagian konstantanya 0, kalau tak homogen ya berarti konstantanya tak 0. Gitu ya. Bagaimana cara kita mencari solusi sistem persamaan linear ini? Tentunya ada beberapa cara yang bisa kita pakai ya. Misalnya gunakan matriks yang diperbesar. Terus kita lakukan OBE gitu. Sampai eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Ya, kita lakukan OBE. Cara yang lain adalah kita dapat menggunakan inverse ya. Inverse matrix. Berarti kita tuliskan dulu dalam bentuk persamaan linear matrix. Itu. Apa sih persamaan linear matrix? Yang ini loh, yang bentuknya AX sama dengan B. Gitu ya. Terus nanti kita cari, ini cari A inverse-nya. Cari A inverse, terus gimana nanti kita bisa dapatkan solusinya dengan cara kita kalikan A inverse dengan B. Oke. Terus apa lagi? Selain itu, kita juga membahas tentang apa sih? Tentang operasi matriks. Ya, dan sifat-sifatnya. Oke, maksudnya gimana sih? Berarti kita akan mengecek apakah suatu operasi dapat dilakukan. Ya, ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan syarat operasi dari suatu matriks ya. Misalnya untuk operasi penjumlahan atau pengurangan, berarti kan ukuran matriksnya harus sama. Kemudian kalau untuk perkalian matriks, jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks yang kedua. Nah, ini yang perlu nanti dicek. Kemudian nanti mungkin berkaitan pula dengan kalau ada yang ditranspos itu gimana, kalau ada yang diinverskan itu gimana, ya. Ya berarti termasuk
sifat-sifat transpose dan inverse matrix. Itu. Apalagi yang kita punya? Oh, kita ada lagi yang namanya matriks yang istimewa ya. Istimewa dalam artian bentuknya ya. Apa aja yang kita punya sebagai matriks istimewa ini? Ada yang namanya matriks diagonal, ada matriks identitas, ada matriks apa lagi? Matriks nol, matriks segitiga atas, dan apa lagi? Matriks simetris ya. Nah, silakan diingat-ingat definisinya. Saya jarang nanyain definisi ya. Jadi yang penting memahami gitu. Matriks diagonal itu yang kayak gimana? Oh, oke. Berarti yang tak nolnya itu cuma ada di diagonal utama. Matriks identitas gimana? Matriks identitas itu kayak matriks diagonal, tapi di bagian diagonal utamanya semua isinya adalah 1. Apalagi matriks nol, ya jelas itu mah ya nol semua. Matriks segitiga atas berarti dari bagian diagonal utama ke bagian atasnya itu tak nol gitu. Tapi di bagian bawah diagonal utamanya semuanya nol. Kemudian matriks simetris. Matriks simetris itu kayak apa? Ya bentuknya simetris. Jadi kalau kita bolak-balik gitu dalam artian ditransposkan nanti hasilnya akan sama. Udah sih sebetulnya cuma ini sistem personal. Oh, ada satu lagi saya lupa. Ada lagi yang namanya khusus yang terkait dengan inverse, kita punya yang namanya ada matriks elementer ya. Apa sih matriks elementer? Ingat kembali bahwa matriks elementer adalah matriks identitas yang dikenakan 1 kali operasi baris elementer. Jadi mungkin dari matriks elementer itu kita jumlahkan 1 baris dengan kelipatan baris yang lain, udah aja ya. Jadi kemungkinan besar hanya ada 1 baris yang isinya bukan yang 010 atau 001 atau 100. Jadi cuma 1 baris aja yang mungkin berubah. Kecuali kalau tukar baris, yaitu berarti bertukar gitu ya. Nah, harap diperhatikan ini ciri-ciri dari matriks elementer. Kemudian metode lain untuk mencari inverse. Metode mencari inverse bagaimana sih caranya? Kita bisa pakai OBE yang berdampingan gitu ya, atau dengan perkalian matriks elementer. Oke. Ya, ini semua yang materi-materi yang sudah kita bahas dalam setengah semester ini ya, dan akan diujikan pada saat UTS. Oke, mari kita bahas soal. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sih? Kira-kira dari materi mana yang merasa perlu diulang gitu? Atau langsung aja kita bahas soal? Ibu, maaf. Ya. Ibu, saya pengen diulang yang itu, Bu. Kalau kemarin itu kan cuma matriksnya itu bentuknya kan 3x2 ya, untuk yang mencari solusi yang tidak ada solusi banyak, solusi tunggal. Lalu kalau misalnya yang matriksnya bentuknya 3x3 itu bagaimana ya, Bu? Matriksnya bentuk 3x3-nya matriks yang diperbesar atau cuma matriks ininya, matriks koefisien? Saya sih kurang tahu, tapi ada di review Ibu di e-kuliah yang pertama, yang dari Ibu Ici, yang nomor 4 apa 5 gitu, Bu. 4, Bu. Kita lihat ya, yang mana? Ini? Bukan, Bu, yang nomor 3. Yang nomor 3. Oh, nomor 3.
Ya ini. Iya, Bu. Oke, mari kita bahas ya. Boleh, Terima boleh. kasih, Bu. Jadi kita langsung aja ya kita bahas soalnya. Ini yang berarti 2 tahun yang lalu. Ya, nggak masalah. Kita cek. Enaknya gimana supaya saya nggak bolak-balik. Take a snapshot ya. Oke, ini apa nih? Tahun 2019. Saya kasih heading aja ya biar kelihatan. Oke, kita punya sebuah sistem persamaan linear yang bentuknya adalah x min 2y min 3z sama dengan 2. Kemudian 3x min 5y min 8z sama dengan 4. Dan 4x plus 2y plus a kuadrat min 6z sama dengan 0. Katanya kita ingin mencari kondisinya seperti apa sih supaya sistemnya tidak memiliki solusi atau punya solusi tunggal. Lebih mudah yang mana ya? Mencari solusinya, mencari yang biar punya solusi atau tidak punya solusi. Kalau buat saya, sepertinya sih lebih mudah mencari yang B-nya. Kenapa? Karena kita punya teorema, ya enggak? Kita punya teorema yang menyatakan bahwa misalkan A adalah matriks persegi berukuran n kali n, gitu. Maka pernyataan-pernyataan berikut akan ekuivalen. Apa aja coba, masih ingat nggak? Ini ya. Nah, yang pertama, matriks A ini tak singular. Artinya apa? Tak singular. Ada yang ingat apa itu tak singular? Apa ya? Matriks yang memiliki inverse, Bu. Ya, betul. Tak singular artinya punya inverse. Nah, kemudian jika A-nya tak singular, maka A-nya ini akan ekuivalen baris dengan matriks identitas berukuran n kali n. Ya, dengan kata lain pada saat kita lakukan OBE, nanti hasilnya akan berupa matriks identitas. Artinya apa? Berarti nggak akan ada baris yang nolnya gitu ya. Kemudian apa lagi? Jika A-nya punya inverse, maka SPL homogen. Oke, salah. SPL homogen yang bentuknya AX sama dengan 0. Gitu, ini hanya punya solusi trivial. Apalagi? Dan SPL homogen yang bentuknya AX sama dengan B, ini pasti memiliki solusi tunggal untuk B yang seperti apapun. Ya, rasanya baru 4 ini ya yang kita pakai. Nanti teorema ini akan berkembang waktu kita bahas determinan, nanti akan ditambahkan ya seperti apa hubungannya dengan determinan. Nah, sehingga agar kita tahu apakah ini mempunyai solusi tunggal atau enggak, kita tuliskan aja bentuk matriks A-nya seperti apa dari sini, dan kita cek apakah ekuivalen baris dengan matriks identitas. Gitu. Oke. Nah, kita lihat berarti matriks A-nya seperti apa dong? Matriks A-nya
Saya pakai network apa ya? Oh. Sebentar, saya mau ganti networknya ya, karena di sini ternyata saya masih pakai WiFi. WiFi-nya sinyalnya kurang bagus. Mana? Belum muncul. Nggak muncul ya. Oh, ini dia. Maaf ya, mungkin saya terputus sebentar. Oke. Ini saya masih nyambung kan? Baik, kita lihat ya. Nah, dari SPL yang kita punya di sini, berarti matriks A-nya seperti apa? Ini kita hanya lihat bagian koefisiennya, jadi bukan melihat matriks yang diperbesar. Kita lihat ini 1, min 2, min 3, kemudian 3, min 5, min 8. Lalu ini adalah 4, 2. Nah, tapi yang terakhirnya adalah A kuadrat min 6. Oke, lalu diapakan? Ya, seperti biasa kita lakukan OBE. Ya, enaknya gimana nih? Supaya OBE-nya terlihat. Oke, kita lakukan OBE. Gimana caranya supaya saya bisa memunculkan ini ya? Oh, pakai ini. Nggak kelihatan dan ngehang. Mana ya ke depan? Nggak ada. Sudah. Oke. Apa yang harus dilakukan? Oh, kalau nggak saya pakainya gini deh. Nah. Oh, salah. Harusnya yang bentuknya wave ya. Enaknya diapakan dulu? Oke, mungkin baris keempat itu dihilangkan dulu. Kok baris keempat? Baris ketiga maksudnya ya, yang nilainya 4 ini kita hilangkan dulu. Ini yang akan kita hilangkan, berarti apa yang harus dilakukan? Mungkin akan lebih mudah kalau kita buat baris keempatnya, kok baris keempat lagi? Baris ketiganya kita kurangi dengan 4 kali baris pertama. Ya, jadi baris pertama dan keduanya tetap, baris terakhirnya ini jadi 0.
Kemudian ini apa? Berarti 2 dikurangi 4 kali min 2. Berapakah ini? 8 tambah 2 ya, 10. Tuh. Terus yang ini jadi apa? Berarti ini A kuadrat min 6 dikurangi 4 min 3. Berarti 12 kurangi 6 ini hasilnya adalah A kuadrat berapa? Plus 6. Gitu. Tolong bantu cek ya. Terus apa yang mau dilakukan? Oke, sekarang 3-nya mungkin kita akan hilangkan, berarti baris kedua. Kita kurangi dengan 3 kali baris pertama. Ini saya hapus ya. Tinggalkan 10-nya. Ini juga saya hapus depannya. Oke. Jadi yang ini kan jadinya 0 karena 1 kurangi 3. Maaf, karena 3 kurangi 3. Sekarang ini min 5 dikurangi 3 kali min 2. Oke, berapa tuh? 1. Yang ini min 8 dikurangi 3 kali ngomongnya 3 untuknya 2. Apakah ini? 1 juga ya? Oke. Selanjutnya ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, apa yang harus kita hilangkan? Oh ya, ini saya tandain dulu ya harusnya. Sekarang kita yang ini kita hilangkan 3, yang ini berarti kita mau ngilangin apa nih? Yang 10-nya ini ya. Berarti baris ketiga sekarang kita kurangi dengan 10 kali B2. Oke, ini dikurangin jadi 0. Yang ini A kuadrat ditambah 6 kurangi 10. Oke. Ya. Jadi berapa nih? A kuadrat dikurangi berapa? A kuadrat dikurangi 4. Gitu. Lalu diapakan? Baik, jadi kita sekarang punya, mau dilanjutkan boleh ya. Tapi sebetulnya kalau kita sudah dapatkan matriks segitiga atas seperti ini, sebetulnya kan ini udah selesai bentuk eliminasi Gauss ya. Kalau mau diteruskan sampai Gauss-Jordan, ini nanti atasnya tinggal dinolkan, ini juga atasnya tinggal dinolkan. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana supaya ini nanti ujung-ujungnya ekivalen baris gitu. Mau dilanjutkan atau gimana? Lanjutkan sajalah ya. Sepertinya tidak terlalu ribet. Ini nambah beberapa langkah lagi. Sekarang berarti apa yang dilakukan? Min 2-nya. Berarti baris pertama
bukan dikurangi, tapi ditambah dengan 2 kali baris kedua. Hasilnya apa? Ini jadi 0. Min 3 ditambah 1. Min 3 ditambah 2 adalah min 1. Terus kan diapakan? Oh, yang ini ya, bagian belakangnya. Oke, nah yang jadi masalah adalah jika kita ingin menghilangkan satu yang ini, saya tulis dulu deh. Berarti kan kita akan lakukan baris kedua, kita kurangi dengan 1 dibagi A kuadrat min 4 dari B3. Betul nggak? Kapan ini bisa dilakukan? Kapan bagian ini bisa dilakukan? Tentu, kayaknya ini saya kosongkan dulu ya baris keduanya. OBE yang ini saya copy. Nah, kenapa ini? Saya mau cat apa sih? Oh, ya. Hanya dapat dilakukan kalau pembaginya kan tidak 0 ya, berarti A kuadrat min 4 ini tidak sama dengan 0. Tuh. Berarti gimana dong? Berarti kalau A kuadrat min 4 tidak sama dengan 0, berarti A kuadratnya nggak boleh apa? Berarti kan A kuadratnya ini nggak boleh sama dengan 4. Dengan kata lain, laptopnya ngehang. Dengan kata lain, ini A-nya tidak boleh plus minus 2. Gitu. Apa yang terjadi kalau A-nya plus minus 2? Ya, berarti kan dia tidak ekivalen baris dengan apa? Dengan matriks identitas ya. Kalau ininya jadi jika A-nya sama dengan 2 atau A-nya sama dengan min 2, kita akan lihat bahwa matriks A ini tidak ekivalen baris dengan matriks identitas yang ukurannya 3 kali 3. Kenapa? Karena kan nanti ekivalen barisnya dengan yang baris paling akhirnya 0. Ya nggak sih? Melainkan ekivalen baris dengan nih, yang ini jadi 0. Aduh, ini gimana ya? Oh, kenapa warnanya jadi white? Oke, apa yang terjadi kalau seperti ini? Akibatnya,
Akibatnya gimana? Persamaannya jadi nggak konsisten kan? Maaf, SPL menjadi tidak konsisten. Karena apa? Karena kalau kita kembalikan ke dalam SPL, ini bentuknya jadi gini. X sama dengan Eko. X min Z sama dengan ini ya, 240. Oh, tapi ini masih konsisten ya. Cuma solusinya banyak. Akibatnya SPL menjadi sebentar, yang keduanya apa? Maaf lama. 0 sama dengan 0. Oh, ini masih konsisten ternyata ya. Oke. Nah, jadi apa? Kalau seperti ini, solusi SPL-nya banyak. Kalau misalnya tak nol gimana? Ya, kalau tak nol, apa yang tak nol? Jika A-nya tidak sama dengan 2 atau min 2, apa yang akan terjadi? Ininya kan bisa dilanjutkan ya. Ini dapat dilakukan dan matriksnya menjadi apa? Ya ini ya tadi ya. Oke, ini udah bisa kan? Ini tetap 0 dikurangi 0, ya enggak? Kemudian 1 dikurangi 0 tetap 1, ya ini menjadi 0. Terus, oh mungkin sebelum itu kita bagi dulu aja ya. Ribet amat. Ya bebaslah kalian pada mau gimana ya langkahnya. Bisa aja misalnya ini nggak menghilangkan 1 dulu, tapi misalnya mau yang ini dulu, yang dibuat 1 kan sama aja ya, kita harus membagi dengan A kuadrat min 4 gitu. Intinya sih, kuncinya sih di situ, bahwa nanti agar menjadi ekuivalen baris atau tidak dengan matriks identitas, kita harus ngecek ininya gimana, apakah sama dengan 0 atau tidak, bisa muncul pembagian 0 atau tidak. Ya. Ya kita lanjutkan aja ini. Ini jadi apa? Saya hapus dulu. Sekarang ini 1/A kuadrat min 4 terhadap baris ketiga. Ini jadi 1 gitu ya. Terus
Yang ini baris pertama kita tambahkan dengan baris ketiga. Jadi ini yang 0. Ini sama dengan apa? Matriks identitas. Terus gimana? Jadi jika A-nya tidak sama dengan plus minus 2, gitu, solusi SPL yang mana? Yang di atas itu, ini akan tunggal. Jadi yang A gimana? Pertanyaan poin A-nya apa tadi? Kapan ya A-nya tidak punya solusi? Yang nggak ada. Gitu. Kalau ini kita dapatkan bahwa ini solusinya akan tunggal. Ini. Dan ini solusinya banyak. Oke, saya kasih warna. Oke, jika A-nya ini solusi SPL-nya banyak. Saya kasih warna apa ya buat penandanya? Biru gitu. Dan ini solusinya tunggal. Apa? Tidak ada nilai A yang menyebabkan SPL tidak konsisten. Artinya apa? Nggak punya solusi ya. Oke, jadi kadang-kadang pertanyaannya memang seperti itu ya bentuknya. Yang ditanyakannya itu kapan ya? Kapan dia tidak punya solusi? Dan kapan punya solusi tunggal? Oke, jadi kalau tidak punya solusi harus gimana? Nggak ada ya, tidak ada yang memenuhi. Kalau SPL-nya banyak gimana? Ya berarti A-nya 2 atau A-nya min 2. Kalau biar solusinya tunggal gimana? Ya berarti harus seperti ini. Terus gimana mencari solusinya? Ya berarti boleh pakai inverse mungkin, atau mau di SPL apa di OBE pakai matriks yang diperbesar. Ya silahkan coba ya mau pakai yang mana. Cuma dari sini kita udah tahu bahwa nanti A-nya tidak akan bernilai 2 atau tidak atau min 2 supaya solusinya tunggal. Ya. Kebayang nggak ini gimana? Tapi nanti solusi SPL yang tunggalnya juga akan tetap memuat nilai ini ya, bentuk A-nya itu, bentuk A kuadrat min 4-nya di otak-atik di bagian solusi. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lihat ini soal 2 tahun yang lalu ya. Nah, ini untuk yang nomor 4 kurang lebih caranya sama seperti tadi. Kondisi apa yang harus dipenuhi oleh B? Mana B-nya ya? Karena soal ini kayaknya ya supaya sistemnya konsisten.
Oh, B1, B2, dan B3-nya. Ya, kurang lebih caranya sama seperti tadi sih. Cuma di sini kita harus ceknya yang matriks yang diperbesar ya. Lakukan OBE pada matriks yang diperbesar. Terus nanti harus gimana supaya konsisten. Gitu. Oke. Kita lihat yang tahun kemarin dulu lah ya. Kalau operasi matriks gimana? Bisa lah ya. Ini bisa dilakukan enggak? Oke, A kali B bisa enggak? Ini yang tahun berapa? Tahun 2020 ya. Ini gimana? Berarti kita cek dulu apakah operasinya bisa dilakukan. Oke, pertama kita cek yang AB-nya ukurannya berapa sih? Ini kan ukurannya A-nya adalah 3 kali 3. B-nya ukuran apa? B-nya ukuran 3 kali 2. Berarti, oke, ini aman ya, karena ini dan ini akan sama. Ini sama-sama 3. Hasilnya nanti ukuran berapa? Hasilnya, kenapa ini? Oke. Gimana ya ini? Oke, gini deh. Berarti ukurannya nanti 3 kali 2. Gitu. Kalau ukuran DC transpose apa? Oke, ukuran D-nya apa sih? D-nya ini ukuran, mungkin kita cek DC-nya dulu ya. DC-nya ukurannya 2 kali 2 dikalikan dengan yang ukurannya 2 kali 3. Jadi ukurannya 2 kali 3 ya. Terus kita cek berarti ukuran DC transpose adalah berapa? Diputarkan ukurannya jadi 3 kali 2. Nah, karena ini dan ini sama berarti bisa dilakukan ya. Sisanya silahkan dihitung aja. Perkalian matriks ya. Oke, selanjutnya apakah pernyataan ini benar? Kok saya lupa ya, ini N-nya apa ya? Aduh, maaf, ini ramai. Oke, mungkin kita asumsikan bahwa N-nya ini adalah suatu bilangan real. Ya. Nah, jika N-nya adalah suatu bilangan real, maka A ditambah NI transpose
Ini sama dengan apa sih? Nah, ingat bahwa pada operasi di matriks transpos, dua buah matriks yang dijumlahkan lalu ditransposkan, ini sama saja dengan kita transposkan dulu matriksnya, baru dijumlahkan. Dengan kata lain, ini sama dengan A transpos ditambah NI transpos. Oke. Lalu ini jadinya apa? Ini adalah A transpos ditambah N dikalikan I transpos. Ya, karena kalau N-nya adalah suatu skalar, maka ini dapat kita transposkan dulu matriksnya, baru dikalikan skalarnya, atau kita kalikan skalar dulu, baru ditransposkan. Hasilnya akan sama. Terus kalau matriks identitas ditransposkan jadi apa? Ya tetap juga jadi matriks identitas. Makanya ini akan sama dengan A transpos ditambah NI saja. Ya, jadi pernyataannya benar. Baik, yang kedua gimana? Kita tahu bahwa A, B, C ini adalah hanya matriks berukuran M kali N, B-nya ukuran N kali R, dan C-nya ukuran R kali M. Nah, apa yang akan kita dapatkan? Apakah bisa kita mengalihkan A kali B dulu? Ini hasilnya jadi apa ya kalau matriks? AB ini ukurannya jadi apa? Matriks A ini kan M kali N. Gitu. Terus matriks B-nya ukuran N kali R. Berarti hasilnya ukurannya apa? Ukurannya M kali R ya. Kalau begitu, matriks AB kali C, nanti ukurannya jadi apa? Ini kan M kali R. Lalu ukuran C-nya adalah R kali M. Jadi, M. Jadi harusnya ukurannya jadi apa nih? M kali M ya. Oke. Nah, kalau yang ini gimana? Yang keduanya berarti kita coba kalikan dulu C kali A. Ini ukurannya apa sih? Ini R kali M. Tuh. Terus A-nya M kali M. Jadi CA ukurannya apa? Ukurannya R kali N. Terus apa lagi? Jadi kalau CA kali B, ukurannya jadi apa nih? Ukurannya R kali M, lalu dikalikan dengan ukurannya B, berapa tadi? B itu N kali R ya. Gitu. Akibatnya ukurannya jadi R kali R. Oke. Karena ukuran A, B, C ini berbeda dengan ukuran CAB, maka ini pasti jelas bahwa ABC ini tidak akan sama dengan CA. Gitu ya. Jadi apa? Pernyataan salah. Itu.
Nah, tapi sebetulnya untuk menunjukkan bahwa pernyataan ini salah, kalau ini kan saya melihat secara umum ya, secara general dari ukuran matriksnya. Nah, tapi boleh aja kalau misalnya mau menggunakan contoh penyangkal gitu. Ini boleh juga pakai contoh penyangkal. Artinya apa? Jadi pilih suatu matriks A dan matriks B dan matriks C, kemudian dengan ukurannya yang cocok ya, seperti itu M kali N kali R kali M. Jadi misalnya matriks A-nya ukuran 1 kali 2, matriks B-nya 2 kali 3, terus matriks C-nya 3 kali 1 gitu. Nah, nanti tunjukkan bahwa itu Anda bebas mau memilih bentuk matriksnya seperti apa, dan tunjukkan bahwa nanti hasilnya A kali B kali C-nya ini akan berbeda dengan CA kali B. Ya, itu namanya contoh penyangkal. Tapi itu memang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan adalah salah. Ya, kalau menunjukkan bahwa suatu pernyataan benar, tidak boleh ya pakai contoh. Oke? Kita lihat carilah kondisi. Oh ya, ini mirip yang tadi ya, mirip yang 2 tahun yang lalu. Oke, ya kurang lebih sama. Di sini kita bikin matriks yang lebih besar. Ini jadinya apa ya? Dan perlu ditambahkan 1 kolom lagi ya. Ya, gitulah. Apa ini? Min 2, 4, min 2, D1, terus 1, min 2, 1, D2, terus apa? 3, min 5, 4, B3. Oke, nah ini kalau kita lihat matriks ini, ya seperti biasa kita lakukan OBE ya, untuk mengecek apakah nanti SPL-nya jadi konsisten atau enggak. Gitu. Yang ini kalau kita cek, nah sebetulnya kalau kita lihat baris ketiganya ini adalah baris kedua dikurangi dengan baris pertama, ya enggak? Sama kan ya ininya? Jadi 1 ditambah 2 kan 3, min 2, oh enggak ketang. Oh enggak, maaf. Salah. Min 2, 1, 4. Oke. Enggak ya, berarti ya ini mah kita kerjakan aja. Misalnya baris ke-1, kita tukar dulu deh dengan baris kedua. Tuh. Jadinya apa ya? Satu min 2, 1 B2, terus ini jadi min 2, 4, min 2 B1, baris yang lainnya tetap.
Kita lanjutkan, terus gimana nih baris keduanya kita tambahkan dengan 2 kali baris pertama, biar ininya jadi 0. Ini jadi 0, kemudian ini 4 ditambah 4, oh 0 juga ya. Betul. 4 ditambah 2 kali min 2. 0. Kemudian min 2 ditambah dengan 2 maaf, 2 kali 1. 0 juga. Ya, jadi di sini supaya konsisten gimana? Ya supaya konsisten karena ini semuanya udah 0, B1-nya juga otomatis harus 0 ya. Gitu. Terus apa yang terjadi? Kita lanjutkan ke bawah sini. Ini udah 0 semua ya. Saya salah ngitung nggak sih? Tolong dibantu cek. Apa yang dilakukan sekarang mungkin baris ketiganya ya. Kita tambah dengan kok ditambah. Ini mah harus dikurangi dengan 3 kali baris pertama. Yang ini ya, yang sekarang mau kita nolkan. Supaya ini menjadi 1 utama. Tapi ini kembali ya, ini mau bebas. Langkah-langkahnya seperti apa yang mau dipilih. Tergantung selera, kalau ini seleranya saya. Jadi mau dengan cara lain boleh. Yang ini apa? Min 5 dikurangi berapa? 3 kali min 2. Ini 4 dikurangi 3 kali 1. Ini B3 dikurangi. Oh, sebentar. Ini bukan ini ya, tapi ini B1 ditambah 2 kali B2. Maaf, saya lupa. Ininya belum dijumlahkan dengan atasnya ya. Oke. Kok B-nya gede. Gitu. Yang ini jadi apa? B3 dikurangi 3 kali baris pertamanya ini ya, B2. Kok M? B2. Oke, jadi apa yang harus dilakukan? Selanjutnya kita tukar baris ya. Supaya ini ke atas ke bawahnya. Kita tukar dengan baris kedua. Supaya ini jadi 1. Ini saya belum nulis, ini sama dengan 1 ya. Ini juga 1, yang ini jadi baris ketiga dikurangi dengan 3 baris kedua, dan yang ini menjadi 0, 0, dan dari 1 ditambah 2 kali baris 2. Nah, jadi kita punya ini udah
selesai ya. Ini udah jadi eliminasi Gauss sampai sini. Matriks eselan baris meskipun tidak tereduksi, tapi kita sudah bisa melihat ininya ya, apa namanya guys? Supaya konsisten atau tidaknya. Gitu. Atau mau dilanjutkan? Mungkin perlu dilanjutkan juga gitu. Oke, lanjutkan aja ya. Saya ke bawahkan ya. Sekarang apa yang dinolkan ini ya? Ini kita nolkan. Jadi baris ke-1 kita tambahkan dengan 2B2. Ini 0. Ini jadi apa? Min 1 ya. Gitu. Salah, jadi 3. Terus ini kalau ditambah yang 2 kali B2, hasilnya jadi B3 dikurangi 5 B2. Gitu. Oke. Ya. Jadi syaratnya apa di sini? Jadi agar SPL-nya konsisten, apa yang harus kita punya? Oke, kita kembalikan dulu ya. SPL akan menjadi apa? X plus 3Z sama dengan B3 min 5 B2. Ya, terus apa? Y plus Z sama dengan B3 min 2 B2. Satu lagi, 0 sama dengan B1 ditambah 2 B2. Jadi gimana? Maaf ya. Jadi agar SPL-nya konsisten harus apa? B1-nya sama dengan min 2 B2. Ya, jadi yang ini yang harus menjadi 0 gitu. Baris terakhirnya harus 0 sama dengan 0. Ya, kalau ini tidak 0, otomatis SPL-nya kan nggak konsisten. Tuh, jadi syaratnya hanya ini. B3-nya gimana? B3 nama bebas lah, mau gimana juga. Dia tidak bergantung pada B2 ya. Hanya B1-nya yang bergantung pada B2. Gitu. Tentukan salah satu nilai B yang memenuhi kondisi di atas. Ya, ini mau pilih aja ya. Misalnya B sama dengan apa nih? Ya udah min 2. 1. Ya, misalnya 2. Ini akan memenuhi. Oke? Maaf. Ya. Itu yang SPL-nya kan Y tambah Z sama dengan B3 min 3 B2, Bu. Oh iya, terima kasih. Ya, Ibu. Ya. Tolong koreksi lagi ya, ada yang salah lagi nggak? Bisa saya salah hitung di sini. Oke. Ada pertanyaan lagi? Komentar? Oke, jadi ini poin A-nya, ya ini poin B-nya. Selanjutnya, oke, cari inverse katanya, cari inverse pakai OBE.
Gimana, mau dicari atau nggak usah? Ya, intinya sih ini cari inverse-nya seperti apa. Seingat saya sih ini OB-nya nggak terlalu banyak ya. 2 langkah apa 3 langkah kayaknya ya. Coba kita lihat. Oke. Kita punya matriks A-nya sama dengan seperti itu. Satu nol tiga 141 013. Mau langsung di ini kan apa namanya? Kita sandingkan dengan matriks identitas aja ya. Kita tambahkan 3 kolom. Ini matriks identitasnya 100. Terus 010 001. Terus mencet apa? Apa yang dilakukan ya? Tukar baris dulu mungkin. Baris kedua saya tukar dulu dengan baris ketiga ya. Biar ini langsung menjadi satu utamanya, nanti tinggal kita hilangin aja. Ini jadi 0. 013 001. Terus yang ini jadi 14 1001 gitu ya. Selanjutnya kita apakan? Selanjutnya baris ketiganya kita kurangi dengan baris pertama. Ya. Supaya ini menjadi 0, ini tetap 4, ini dikurangi 3 jadi min 2, lalu ini jadi min 1. Oke. Betul nggak sih? Tolong dicek ya. Lalu diapakan? Lalu dikurangi, sekarang baris ketiganya kita kurangi dengan 4 kali baris kedua. Ini 0, ini jadi 0 juga ya. Terus min 3, salah. Saya mesti nulis biar nggak terlupa. 4 kali min 3. Terus ini apa? Ini tetap min 1 ya. Dikurangi 4 kali B2. Ini tetap 0. Terus ini satunya dikurangi 4 kali 1. Ini berapa? Ini 3. Ini berapa? Yang ini T jadi 10 ya.
Itu enggak? Min 2 tambah 12 ya, 10. Terus, oke, kita harus bagi 10 ya. Ininya jadi 1. Terus ini jadi 1/10. Ini jadi berapa? Jadi min 3/10. Tinggal kita, ternyata banyak juga ya. Tinggal kita menghilangkan 2 ini ya. 3 yang ada di atas kolom ketiga. Apa yang kita lakukan? Baris keduanya kita kurangi dengan 3 kali baris ketiga. Ini jadi 0. Kemudian ini 0 ditambah dengan 3/10. Yang ini 1 ditambah berapa? 9/10. Jadi 19/10. Dan terakhir baris pertama ya, yang kita akan kurangi dengan 3 kali baris ketiga. Jadi ini 0. Ini jadi 3/10 juga. 13. Satunya belum kehapus. Oke, yang ini dikurangi ditambah dengan 9/10. Poinnya masih 3, harusnya 0 ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan A inverse adalah, salah. Sebentar ya. Jadi ikut kita. Jadi. Tuh, sini. Inverse-nya berarti 3/10. 0, 9/10. 3/10. Oh iya, 0. Bu. Ya, Ibu. ada yang salah? Bukan, Bu. Izin tanya nih, Bu. Ini kan ada operasi yang B2 tukar dengan B3 tuh, Bu. Itu 010. Kenapa jadi 001, Bu, di sini? 001, 001, Bu. Yang mana? Yang operasi B2 tukar iya. B3 ini. Oh, ini salah ya. Harusnya gimana? Ini 1 ya? Iya, Bu, bawah 1, 010. Bentar, ini 0. Ya, 010. Jadi gimana? Ini 1, ini 0. Iya, Bu, seperti itu, Bu. Terus apa lagi? Berarti ini 1. Kalau ini 0, berarti ini min 4 ya? Ini 1/10. Ini jadi 4/10.
Ini juga 1/10. Oh, sebentar. Betul. Ini 1/10, tapi sekarang yang ini jadi min 3/10 ya. Yang ini berarti bukan 19/10, tapi berapakah ini? 1 dikurangi 1 ditambah 12/10 berarti 22. Yang ini 22. Ini min 3/10. Ini yang atasnya juga min 3/10 ya. Ini jadi berapa? Ini betulin dulu deh. Terus jadi berapa? Ini 12 ya. Oke, kayaknya kayak gitu. Jadi yang ini salah dong. Oke, min 3/10. Ini 12. Min 3/10. 22/10. Min 1/10. 1/10. Dan min 4/10. Oke. Ya, nanti silahkan dicek ulang ya. Bisa saya salah hitung lagi. Baik, karena sekarang waktunya udah 8.26. Mungkin saya nggak bisa bahas semuanya ya. Ada yang mau request dari review materi yang ini, yang mana nih yang perlu dibahas? Cari matriks elementernya, masih ingat? Jadi matriks elementernya banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti apa? Nanti operasi satunya apa? Operasi satunya kan B2. Bentar ya, ini gurunya anak saya nelpon dulu. Dede, ini Bu Tita. Waalaikumsalam. Ya, Bu Tita. Nah, sudah siap belum? Ini pakai kerudung dulu, Dede. Ini Bu Titanya telepon dia kan? Ayo, sini Dede. Nih, Bu Tita nih. Dede nggak di sini. Ini baju. Ini Bu Tita. Oh, tangannya pendek, bajunya. Ada jaketnya ya? Tadi tuh mau jaketnya. Ini Dede. Dede kemana? Ini nih jaketnya. Sini. Jangan mama pakai ini. Mama sambungin laptopnya ke sini. Nih, pegang mamanya mau ngajar lagi. Pegang. Dedenya pakai baju pendek. Dia dipegang dulu. Jangan dipegang deh. Mamanya mau ngajar lagi. Oke. Oh, ternyata di-unmute. Baiklah. Maaf ya, jadi dengar iklannya. B2. Apa nih?
baris ketiga gitu ya. Berarti nanti matriks elementernya apa? Satunya ini dari matriks identitas ditukar baris kedua ketiganya ya. Jadi apa? 1 0 0 terus 0 0 1 dan 0 1 0. Gitu ya. Terus nanti operasi duanya apa? Operasi duanya baris 3 dikurangi baris 1. Tuh ya. Jadi E2-nya sama dengan apa? E2-nya baris ketiga dikurangi baris ke-1, ini ya tetap ya, berarti baris keduanya tetap. Terus ini -1 0 1. Jadi bukan mengikuti ini ya, bukan mengikuti yang ini. Tapi kita menuliskan, kita lakukan operasi baris elementer terhadap matriks identitas yang baru. Oke, dan seterusnya. Oke, nanti kalau udah dapat matriks identitas, ya silahkan kalikan dengan ininya ya. Cari X-nya sama dengan A inverse dikalikan B. Kita lihat ini kurang lebih sama lah ya, ada operasi matriks dulu. Kenapa nomornya jadi 7 ya? Kemudian, ini gimana? Ini tinggal kita samakan aja posisinya. Apa? Jadi komponen-komponen yang serta di sini kan kita punya A-2B sama dengan B. Oke, saya bahas ini deh kalau gitu ya. Satu soal lagi, yang lainnya mungkin sama ya. Nah, ini berarti kita akan punya A-2B sama dengan B, terus B sama dengan 2, terus 2A plus C sama dengan 4B plus 2, dan terakhir 2A min 3D sama dengan 2C plus 4. Kalau ini dari sini berarti kan kita akan punya apa nih? A-nya sama dengan 3B. Itu substitusi ya, B-nya kan sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 3 kali 2, berapa nih? 6. Gitu. Ini mah udah nggak usah. Terus yang ini kita mau cari apa? C-nya ya. Berarti C-nya sama dengan 4B plus 2 min 2A. Ya, pindah ruas berarti 4 kali 2 ditambah 2 dikurangi 2 kali 6. Berapa nih? 8 kurangi 8 tambah 2. Salah. 8 tambah 2, 10 kurangi 12. Ini 2 ya. Ini kita mau... Oke, maaf, barusan terputus koneksinya. Sedikit lagi ya, saya lagi bahas satu soal ini terakhir. Saya share dulu. Nah, ini tadi kita punya soal yang tahun 2000 berapa sih? 2018 ya. Oke, jadi ini ngambil dari persamaan yang terakhir, 2A min 3D sama dengan 2C plus 4. Berarti min 3D-nya kan 2-nya pindah ke sebelah kanan, jadi min 3D sama dengan 2C plus 4 min 2A. Jadi 2 kali min 2 tambah 4
dikurangi 2 kali 6. Berapakah ini? Min 4 tambah 4 jadi min 12. Betul nggak? Tolong dicek. Berarti D-nya adalah min 12 dibagi dengan min 3. 4. Ya, jadi didapat ABCD-nya seperti ini. Untuk yang poin B-nya kurang lebih sama lah ya. Mungkin ini lebih mudah, enggak juga. Ini cuma ada 2 buah persamaan ya, hanya saja kita harus operasikan dulu ini 2 kali 2 min B, 2 kali A min B, 3 kali B min 3 sama dengan 2. Dan seterusnya. Ini tadi kurang lebih sama lah ya yang sudah kita bahas. Apakah ini konsisten, seperti apa supaya jadi konsisten. Kalau ini udah dikasih nilai kalau B-nya seperti ini, nanti sistemnya, solusinya seperti apa. Ini lebih lama lagi, tahun 2015. Ya sama ya, ini mencari matriks, terus memeriksa apakah pernyataan berikut ini benar. Kalau diketahui sifat-sifat tertentu, yang ini misalnya, ini jelas tidak akan dipenuhi secara umum. Kenapa? Karena ini kalau kita jabarkan, hasilnya adalah A kuadrat min AB min BA ditambah B kuadrat. Padahal AB itu kan belum tentu sama dengan BA. Maka pernyataan ini jadinya salah. Yang ini gimana? Yang ini silahkan coba ya. Kalau 6A, kalau 2A kuadratnya sama dengan I, substitusikan aja ke sini. Berarti 6A kuadratnya sama dengan 3I. Jadi 3I ditambah A dikurangi 3I. 3I min 3I habis ya. Hasilnya tinggal A. Hasilnya 2A kuadrat. 2A kuadratnya sama dengan I, jadi I sama dengan I. Gitu. Jadi pernyataan B-nya benar. Yang poin 3 bisa lah ya, kurang lebih sama seperti tadi. Ini apa? Dede kemana? Ini layarnya aja yang mati. Jaringannya kurang bagus, Bun. Oh iya, sebentar. Nah, maaf iklan lagi ya. Ya kurang lebih sama ini malah ya. Silahkan dicoba sendiri. Oke, karena waktunya juga sudah ini ya, rencananya mau dipakai untuk kuis, jadi saya akhiri dulu mungkin untuk penjelasannya. Terima kasih sudah mengikuti. Kita akan sampai jumpa pada saat UTS nanti ya, insya Allah.